Baik pemirsa TVR Parlemen, perubahan iklim jadi salah satu fokus permasalahan yang kini dihadapi oleh dunia internasional. Bahkan dampak perubahan iklim menjadi isu yang akan dibahas dalam P20 ini. Nah bahkan kemudian pengurangan emisi karbon, ada kegiatan menanam pohon yang akan diselenggarakan di akhir acara P20 ini. Nah di samping saya ini sudah ada salah satu anggota dari Komisi 7 DPR RI sekaligus anggota BKSAP DPR RI. Ibu Diah Roro Esti ya, dari fraksi Partai Golkar. Baik nih Bu, bagaimana nih pendapatnya terkait dengan kondisi perubahan iklim yang terjadi di Indonesia? Nah kemudian apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi dampak buruk perubahan iklim ini Bu? Jadi tentunya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan ya, terutama kami sebagai anggota DPR, Parlemen mempunyai fungsinya sendiri untuk melakukan sebuah terobosan agar kita bisa memitigasi perubahan iklim dengan baik. Pada dasarnya negara Indonesia sudah meratifikasi The Paris Agreement, sudah menyetujui ibaratnya ya untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% dan juga 41% dengan bantuan internasional. Ini selalu saya sosialisasikan karena ini merupakan dasar daripada segala bentuk aksi yang kita lakukan di negara Indonesia. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai emisi karbonnya sendiri, kontributornya datang dari berbagai macam sektor, Mas. Jadi ada sektor energi, sektor pertanian bahkan gitu ya, land use change and forestry. Lalu kemudian ada juga sektor limbah gitu, lingkungan dan lain sebagainya itu berkontribusi terhadap emisi karbon di Indonesia. Kebetulan saja 30% sendiri itu datang dari sektor energi dan termasuk di dalamnya sektor transportasi juga gitu. Jadi banyak sekali hal yang harus kita lakukan, terutama menggunakan fungsi legislatif kita ya. Karena misalnya di DPR ini kan ada 11 komisi dan setiap komisi sebetulnya mempunyai perannya masing-masing untuk mengurangi emisi karbon tersebut. Misalnya Komisi 7 kita fokusnya lebih ke energy transition. Lalu kemudian misalnya Komisi 4 lebih fokus terhadap bagaimana kita bisa mengurangi emisi karbon di sektor perhutanan, pertanian dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak sekali hal yang harus kita dorong baik dari segi legislasinya dan juga pengawasan, memantau apakah pemerintah selama ini melakukan aksi dan menerapkan program-program yang mempunyai tujuan untuk mengurangi emisi karbon gitu. Jadi it's a holistic problem dan butuh multidisciplinary approach. Kita harus bergandengan tangan untuk memantau, memonitor dan melakukan aksi secara bersama-sama. Lalu kemudian untuk aksi tadi yang menanam pohon tentunya kita sambut sangat baik. Kami berharap bahwasanya ini bukan hanya dilakukan di ajang P20 saja, tapi dari sudut dari Sabang hingga Merauke kita melakukan aksi yang sama. Karena tentunya dengan kita mengeluarkan emisi karbon harus ada tim harus melakukan sesuatu untuk nature juga gitu. Dalam hal ini dengan kita menanam pohon dan lain sebagainya karena pohon itu menyerap emisi karbon gitu. Jadi ini juga berperan sangat aktif untuk mengurangi emisi karbon secara keseluruhan. Untuk mengimplementasikan green economy nih Bu. Nah kalau di Indonesia sendiri bagaimana Bu Ibu melihat? Itu tadi kembali lagi ya Mas ya, karena banyak sekali stakeholder yang terlibat di dalamnya gitu. Jadi kita tidak bisa mengandalkan misalnya hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada keterlibatan misalnya dari Kementerian ESDM, Kementerian Perhutanan udah ya, KLHK. Lalu kemudian bahkan keuangan juga gitu. Bagaimana kita bisa betul-betul mengatur green financing gitu. Kalau misalnya fungsi DPR-nya sendiri, kami di DPR sudah ada yang disebut namanya itu Green Economy Caucus atau Caucus Ekonomi Hijau, perkumpulan anggota DPR RI dari lintas fraksi, lintas komisi. Jadi udah tidak lagi memandang dari fraksi mana ya Mas ya. Betul-betul kita bekerja sama untuk bagaimana kita bisa menciptakan masa depan yang berkelanjutan di komisi kita masing-masing. Gitu. Karena dengan perubahan yang dapat kita lakukan di dalam sebuah sistem, itu nantinya multiplier efeknya sangat luas dan insya Allah bisa dirasakan oleh masyarakat. Baik, terima kasih Ibu Roro. Thank you. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Diah Roro Esti dari anggota Komisi 7 DPR RI. Saya Fitrian Onila, kembali ke studio.